Shalom, salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Senang dapat menjumpai saudara semua dalam program membaca, merenungkan firman Tuhan, secara khusus dalam pembelajaran kita dari kitab 1 Petrus. Bersama saya Netsen, kita pada saat ini merenungkan kembali dari lanjutan kitab 1 Petrus. Kita buka 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 sampai ayat 9. Sebelum saya membaca firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama, saya pimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini kami kembali dalam program untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Sehingga kami dituntun untuk menemukan prinsip kebenaran firman Allah, menghidupi firman Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuntun pimpin kami sepanjang perenungan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 sampai ayat 9. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan di dalam pembacaan kita pada saat ini, kita akan merenungkan atau tema yang akan kita renungkan adalah bagaimana value of faith, nilai daripada iman itu sendiri. Seringkali manusia mengukur suatu nilai dalam dirinya, mengukur suatu nilai hidupnya berdasarkan dengan apa yang ia punyai, berdasarkan dengan apa yang ia miliki. Seseorang memberikan penilaian kepada orang lain berdasarkan apa yang dia bisa lihat. Mungkin orang berkata, wah orang itu cantik, orang itu ganteng. Itu penilaian secara fisik. Tapi orang seringkali juga memberikan suatu penilaian pada diri seseorang berdasarkan satu intelektual. Wah, orang itu pintar, orang itu jenius. Atau penilaian seseorang pada orang lain seringkali didasarkan pada apa yang dia punyai, misalnya kekayaan. Wah, dia itu kaya. Dia itu punya banyak harta. Oh, dia itu miskin. Ya. Nah, bagaimana dengan hidup keberimanan kita ketika kita harus memberikan suatu penilaian pada iman, nilai dari sebuah iman? Seringkali iman menjadi sesuatu yang sangat dipandang sebagai recehan, sehingga apa, tidak heran ketika orang sudah hidup dalam keberimanannya lalu tergiur dengan harta benda, tinggalkan imannya. Seringkali orang hidup dalam keberimanannya katanya beriman, tapi ketika ditawarkan satu jabatan, maka berani menggadaikan atau menjual imannya. Nah, bagaimanakah dengan nilai iman seorang Kristen yang sejati, nilai seorang iman, nilai iman seorang percaya yang sesungguhnya? Petrus mengingatkan kepada orang-orang percaya mula-mula pada waktu itu, secara khusus penerima suratnya yang berada di daerah-daerah seperti Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, ya. Bagaimana mereka hidup dalam penindasan, hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam berbagai-bagai pencobaan. Mereka yang telah dilahirkan kembali oleh Allah dalam Kristus Yesus yang telah bangkit itu, tentu mereka memiliki iman. Karena itu bagaimana iman mereka? Seberapa nilai iman mereka? Akankah nilai iman itu hanya setara dengan apa yang ada dalam dunia ini? Akankah nilai iman dalam diri orang percaya kepada Kristus Yesus setara dengan harta benda? Akankah nilai yang dimiliki oleh orang percaya yang menaruh harapnya pada Kristus Yesus itu setara dengan jabatan yang ada di dalam dunia ini? Oleh sebab itu apa yang Petrus katakan kepada mereka ketika ia berkata, maksud semuanya itu ialah
untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jelas dalam bagian ini ketika Petrus mengatakan kepada mereka, emas yang mahal, emas barang yang mulia di dunia ini dimurnikan dengan api, dimurnikan dengan proses pembakaran sehingga mencapai satu kemurnian, sehingga terlihat emas yang murni itu. Nah, dalam hidup keberimanan maka Petrus berkata, iman pun harus dimurnikan. Iman yang memiliki nilai yang melampaui barang yang termahal di dunia ini, yaitu emas, yang disanjung-sanjung, yang dipuja-puja, yang dibangga-banggakan. Iman kepada Kristus Yesus jauh melampaui emas itu. Kalau emas saja perlu dimurnikan, bukankah iman itu juga sendiri harus dimurnikan? Tetapi bagaimana cara memurnikan iman? Kalau emas melalui pembakaran, tentu saja pemurnian iman dalam konteks di dalam surat 1 Petrus yang kita baca ini, Petrus menganggap atau Petrus mengingatkan kepada orang-orang percaya pada waktu itu bahwa salah satu cara untuk memurnikan iman mereka adalah bagaimana mereka masuk dalam berbagai pencobaan, masuk dalam berbagai penderitaan. Oleh sebab itu jangan cengeng. Ketika kita hidup percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami penganiayaan, kita mengalami penindasan. Apalagi penindasan itu bukan karena kebodohan kita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita. Ya, penindasan itu dilontarkan kepada kita, penindasan itu dituduhkan kepada kita oleh karena kita hidup benar. Apa salahnya? Itu sebagai satu cara untuk memurnikan iman kita, memurnikan hidup kita dalam hidup keberimanan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Petrus berkata bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnianmu. Kalau engkau beriman kepada Tuhan, kalau betul-betul imanmu itu murni kepada Yesus Kristus, engkau ditindas, engkau dianiaya, engkau mengalami penderitaan sakit penyakit, engkau mengalami kemiskinan, engkau mengalami kebangkrutan, maka semuanya itu tidak akan meniadakan keberimananmu kepada Tuhan. Semuanya itu tidak akan pernah menggantikan bagaimana relasi engkau yang indah dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, justru ketika engkau mengalami semua yang pahit, semua yang sulit dalam dunia, ketika engkau hidup dalam kebenaran Allah, maka engkau akan melihat kemurnian imanmu. Dunia akan melihat kemurnianmu. Orang-orang di sekitarmu akan melihat kemurnian imanmu. Di mana engkau dimurnikan untuk apa? Supaya ketika engkau telah dimurnikan, maka engkau akan terlihat sebagai orang yang ditebus oleh Allah, yang telah dipanggil oleh Allah, kemudian orang yang telah menerima kemuliaan Tuhan, yang telah dimuliakan oleh Tuhan, ya, karena mereka yang dipanggil, mereka yang dipilih, mereka yang dibenarkan, mereka itu juga yang dimuliakan. Dengan demikian, maka engkau memperoleh puji-pujian, memperoleh kemuliaan, memperoleh kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Dengan kata lain, ketika Kristus datang kembali, adakah ia menemukan orang-orang di bumi ini memiliki iman kepadanya? Adakah aku mendapati umatku, orang-orang pilihanku, orang-orang yang percaya kepadaku beriman di dunia ini? Karena itu kalau kita berkata bahwa kita adalah orang beriman kepada Kristus Yesus, kita hidup dalam kebenarannya, sehingga kelak ketika ia datang menyatakan diri kepada kita, ia melihat, menemukan kita dalam hidup keberimanan kepadanya. Wah, engkau hambaku yang setia, marilah, masuklah. Engkau hambaku yang beriman, engkau hambaku yang setia, engkau hambaku yang melakukan kehendakku. Marilah, masuk ke dalam satu persekutuan yang indah denganku. Berbahagialah mereka, kata Petrus, ketika mereka harus dimurnikan imannya. Bersukacitalah mereka ketika mereka harus dimurnikan imannya. Jadi lagi-lagi pemurnian iman menjadi sesuatu yang sangat penting. Nilai iman
melampaui segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Melampaui harta benda, melampaui jabatan, melampaui kedudukan, melampaui kesehatan. Nilai iman tak terhitung jumlah. Nilai iman sangat-sangat mahal. Pemeliharaan Kristus, pemeliharaan Tuhan atas diri orang percaya. Itulah nilai iman itu. Bagaimana engkau mengukur pemeliharaan Allah atas hidupmu? Mampukah engkau mengukur pemeliharaan Allah atas hidupmu? Tentu enggak. Kenapa? Bagaimana mungkin kita mampu mengukur pemeliharaan Allah atas hidup kita yang seharusnya binasa, yang seharusnya mati, tapi ia tebus, ia selamatkan dengan darah Kristus Yesus, dengan menyerahkan nyawa dirinya di atas kayu salib. Betapa mahalnya nilai iman itu. Cinta kasih Allah yang besar, yang luar biasa itu. Cinta kasih Allah yang agung, cinta kasih Allah yang mulia, itulah nilai iman hidup orang percaya. Karena itu, jangan pernah hina hidup keberimananmu kepada Tuhan. Sehingga engkau memperoleh puji-pujian, memperoleh kemuliaan, memperoleh kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Kapan Yesus Kristus menyatakan diri kepada orang-orang percaya? Yesus Kristus menyatakan diri kepada orang-orang percaya ketika Kristus Yesus pertama menebus manusia berdosa sehingga mereka hidup dalam kebenaran Allah, sehingga mereka hidup dibenarkan oleh Allah. Yesus Kristus menyatakan diri dalam hidup manusia berdosa. Yesus Kristus menyatakan diri kepada orang-orang percaya, kepada orang pilihannya tatkala ia memanggil mereka untuk hidup dalam persekutuan yang kekal dengan Dia. Itu tatkala orang percaya meninggal. Karena itu meninggal bagi orang percaya adalah perpisahan dari dunia ini untuk menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Yesus Kristus menyatakan diri kepada orang pilihannya, kepada orang-orang percaya tatkala ia datang kembali. Kita masih hidup, kemudian Kristus datang kembali. Bagaimana ia menyatakan diri kepada kita? Maka waktu itu adakah ia mendapatkan kita hidup dalam keberimanan yang murni kepada Tuhan? Nah, apa yang Petrus ingatkan kepada orang-orang percaya pada waktu itu? Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang telah melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Betapa luar biasa nilai iman itu. Keselamatan jiwa kita. Nilai iman itu keselamatan hidup dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu, sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan itu, kita tahu keselamatan jiwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Siapakah yang bisa menebus jiwa kita dari kematian? Siapakah yang bisa menebus jiwa kita dari maut? Siapakah yang bisa menebus kita dari neraka? Siapakah yang bisa menebus kita dari hukuman Allah? Siapakah yang bisa menebus kita dari murka Allah? Kristus menggantikan kita, menanggung kutuk pada kayu salib, menebus kita dari murka Allah, sehingga hidup orang percaya, hidup diselamatkan olehnya. Hidup orang percaya, hidup beriman kepadanya. Betapa mahalnya iman itu. Betapa mahalnya iman itu. Karena itu, peliharalah iman. Lakukanlah yang benar. Hiduplah memuliakan Dia dimanapun Tuhan hadirkan engkau. Tunjukkan bahwa engkau adalah sebagai orang yang beriman. Bukan hanya pada kata-kata, bukan hanya pada tataran pengajaran, tapi pada aktual kehidupan. Iman tanpa perbuatan mati. Engkau beriman, berbuatlah yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan hadirkan kita, di pekerjaan, di keluarga,
di pendidikan, di perjalanan, muliakanlah Tuhan. Jadilah saksinya. Jadilah orang-orang beriman yang membuahkan kebenaran, yang membuahkan kasih, yang membuahkan sukacita itu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada saat ini. Bapa dalam surga, kami datang, kami mengucap syukur kepadamu untuk renungan kami akan kebenaran firman Tuhan dari program belajar firman Allah, membaca, menggali dari kitab 1 Petrus ini. Tuhan menolong kami untuk menjadi orang-orang yang beriman teguh kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang sulit, di tengah-tengah dunia yang melawan Allah, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kompromi untuk melakukan kejahatan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu yang memisahkan kita dalam perjumpaan kita pada saat ini. Saya berharap kita akan bertemu kembali dalam perjumpaan kita, dalam perenungan kita di waktu-waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kita dalam membaca, menggali firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sampai berjumpa di waktu-waktu yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.